Nggak usah dulu buka Photoshop. Kita ke ini dulu. Kita ke website yang namanya Template Maker. Template Maker. Udah? Kalau udah ke website yang namanya Template Maker, kita ke pencet aja, masuk. Nah, di sini ada berbagai macam-macam box ya. Ada bermacam-macam box yang kita bisa pakai. Di sini terserah kita mau pakai yang mana, tapi biasanya kalau saya tuh pakainya yang ini, cardbox. Nah, yang ini nih, cardbox. Nah, jadi di website ini kita bisa bikin template kardus sesuai dengan ukuran yang kita mau. Ya, misalnya kita mau buat ini ya, apa namanya? Berapa senti? Coba. Misalnya panjangnya tuh lebarnya atau panjangnya 7 cm, lebarnya 7 cm, tingginya 7 juga lah. Udah lah ya. Ya, habis itu klik create. Nah, dapatlah ini apa namanya? Kotak kosmetik yang kecil lah. Itulah. Tapi jangan yang kecil lah. Kita agak tinggiin dikit. Tingginya tuh 14 lah. Nah, inilah ya. Ya udah cocok ini 7 kali 7 kali 14. Terus kalau udah kayak gini, kita save. Box 7 kali 7 kali 14. Nah, habis itu buka di Photoshop. Wah, maaf ini apa namanya? Kita save dulu bentar. Kita buka di Photoshop. Salah. Ini box 7 kali 7 kali 7 kali 14. Habis itu klik OK. Nah, nanti muncul seperti ini. Jadinya PDF ya? Kenapa? Jadinya PDF. Iya, PDF. PDF bisa dibuka kok di Photoshop. Udah? Kalau udah dibuka, sebentar. Ada yang tanya? Oh ya, nggak ada. Itu di template maker ya. Ini nih template maker, searchingnya. Terus apa namanya? Pelan-pelan. Oh iya. Oke, template maker. Tulis. Kita masuk. Kalau udah masuk nanti kita seperti ini. Terus pencet cardbox. Ya. Cardbox, habis itu atur ukurannya. Di sini. Oke. Ini berdasarkan senti ya. Kalau milimeter beda lagi. Ini senti. Udah, kalau udah create. Kalau create, nah udah jadi seperti ini. Ini bentuknya PDF. Dan PDF bisa di-save, di-download. Nah, habis itu namain box 7 kali 7 kali 14. Udah? Bentar, gue salah save. Oh, salah save. Harusnya CM ya? Ya? Harusnya CM ya? Ya, apa namanya? Cutbox, apa nih? CN? Oh, gue bukannya ke MM. Bukan MM, apa? Gue ininya ke MM, bukan CM. Wait. Bukan CM. Nah, ya. Oke, udah. Udah? Udah. Habis itu, udah buka di Photoshop? Udah. Udah. Nah, kalau udah dibuka di Photoshop, ini kita pakai ini, apa namanya? New layer. Apa namanya? Kita pakai biar putih, biar kelihatan jelas dulu putih. Layer, new layer. Habis itu layer from background. Background from layer. Ya. Nah, tuh. Jadi kelihatan kan ininya kan? Oh, Kelihatan itunya. Kotaknya. Layer, new, background from layer. Oh, oke. Oke, udah.
Kalau udah, ini bisa dihapus dulu nih yang ini nih, yang tulisan cardbox ini nih. Nah, tulisan cardbox kita bisa hapus. Kita bisa pakai rectangular marquee tool, atau enggak pakai polygonal lasso tool. Terserah mau pakai yang mana. Pakai ini bisa, ya. Di Pakai tipe ini mana? aja. Di bagian kedua ini, tool kedua. Udah? Tool kedua. Nah, itu di blok aja. Di blok, habis itu klik backspace atau enggak delete. Nah, tuh udah hilang tuh. Oh iya bisa. Oke. Iya. Udah. Ini juga yang di bawah, hilangin juga. Nah, udah. Oke, ini jadilah kotaknya ini udah jadi. Kita bisa buat desain kosmetik apa aja. Ukurannya juga udah sesuai. Nah, sama apa namanya yang mau kita tiru. Oh ya, kita tiru ini ya. Kita belum tentuin mau tiru apa nih. Mau tiru kosmetik apa nih? Bebas apa aja lah. Hah? Bebas aja ya. Bebas banget. Ya udah Nivea nih, Nivea men. Coba kita cari yang mana ya? Yang kotak. Yang kotak itu ini bisa, tapi terlalu simpel. Ntar dulu cari yang gak ribet dikit. Ah, ini nih. Udah lain aja lah. Oh. Nah, ya kan. Tapi nggak serunya nggak ada ininya sih. Kita Garnier aja deh, coba Garnier. Garnier. Nah, ini boleh nih. Ini aja ya. Oh yang kotak itu. Ya, kotaknya ini ya. Belum. Oke, yang ini nih. Oh, iya. Kita save. Kalau apa namanya? Kalau bisa cari juga kotak yang sama. Yang ini ya. Udah? Udah cari kotak yang ini? Oke. Udah, oke. Ya udah kita save image. Garnier. Nah. Oke, udah. Pertama-tama itu kita buka ininya, sampelnya, biar kita bisa tahu, kita pelajari dulu. Pertama ini kan ada banyak nih. Kita bisa buat dari mana aja, tapi kita buat dari logo dulu. Suaranya kecil nih. Oh. Nggak kedengeran. Nggak kedengeran suara lu. Halo, udah kedengeran? Udah. Tapi kecil. Oh, masih kecil. Masih. Soalnya nggak ketemu headsetnya di mana, aduh. Udah. Udah ya? Udah. Udah. Pertama kita analisis kotaknya dulu nih, ya. Ada apa aja komponennya. Pertama kita bisa buat dari logonya dulu. Ya. Buat logonya. Logonya itu ada daunnya, daun berbentuk bulat, terus ada tulisan Garnier Skin Natural. Oke? Iya. Kita pertama cari daun dulu, cari bentuk daun cari gambar daun. PNG atau apa? PNG. Tadi yang warnanya bulat atau enggak ini deh. Ini juga bisa nih. Ini aja juga bisa nih. Ini bisa nih. Save image.
Cari yang kayak gini ya. Cari yang kayak gini nih. Atau enggak terserah, mau ini juga boleh. Kalau sesuai keinginan boleh nggak sih? Sesuai kayak ginian boleh. Bentar ya, kita cari yang realistik real. Yang ini aja deh, yang ini aja. Daunnya. Yang ini aja ya. Belum nemu. Belum nemu. Coba. Apa namanya? Searchingnya leaves PNG. Terus dia ada di sinilah. Di top PNG. Kok di gua nggak ada ya? Waduh, nggak ada ya. Coba cari top PNG aja deh. Top leaves, top PNG. Aduh, malah keluar yang lain. Sebentar. Kalau yang ini ada nggak? Gue ngambilnya yang itu mah. Oh, yang ini. Iya. Oh, yaudah yang ini aja ya. Yang ini aja ya. Bentar Kak, belum ketemu. Oh, belum ketemu. Oke, cari dulu. Daunnya agak ini ya, agak kuning, agak ada kuning-kuningnya ya. Nanti kita bisa edit lah. Udah? Kalau udah ketemu di save? Udah Kak. Udah ya? Oke. Kalau udah, kita buka dulu. Tadi yang ininya, daunnya. Nah, udah. Kalau udah sampai sini, kita pakai, udah semua? Udah. Udah. Kita rubah toolnya ini, yang rectangular marquee tool, jadi elliptical marquee tool. Oke. Rubah. Habis itu di ini kita blok daunnya. Tapi pakai pencet shift. Sambil Mas pencet Kak, shift. dari ulang. Oh nih. Jadi marquee tool-nya dirubah jadi elliptical marquee tool. Udah? Udah Halo? Kak. Udah? Oke. Ya udah, habis udah di blok. Ini apa namanya? Ke arah daunnya sampai berbentuk bulat, tapi jangan sampai keluar dari daun ya. Sambil pencet shift. Tapi daunnya beda arah Kak, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Udah? Ntar dulu. Bentar Kak. Kalau udah dilepas ya, dilepas. Nah, nanti bentuknya kayak gini nih. Udah Kak. Udah. Oke. Coba bentar. Oke, udah. Jadi habis ini pakai Li, suara lu hilang. Oh, hilang lagi. Halo. Kecil ya? Aduh. Berapa gadget memang? Coba sebentar. Oh, ini. Ini ada. Halo, pasti udah kedengeran nih. Halo?
kan? Oh iya. Harusnya ada sih, soalnya udah pakai headset nih. Oh ya udah. Ya udah ya, habis itu kita pakai apa namanya? Lanjut lagi. Kalau udah kayak gini ya bentuknya ya, kita pakai marquee tool, move tool maksudnya, move tool. Terus kita tarik dia ke arah slide yang kita mau pakai. Di sini nih. Oke? Nah. Udah? Ini kerekam nggak ya? Coba bentar. Cara ngerekam gimana ya? Premiere. Oh iya, iya, ya udah nggak apa-apa. Oh iya bagus bagus bagus. Bagus. Udah terus ini saya kasih tips bagaimana caranya kita itu punya tulisan yang sama dengan tulisan yang kita mau tiru. Misalnya ini nih, kan Nivea Men kan kalau contohnya Nivea Men ya, ini kita pakai Nivea Men. Bentar. Contoh aja, nggak usah ditiru. Ini kan Nivea Men tulisannya kayak gini kan. Kalau seandainya kita pakai apa namanya tulisan sembarangan, misalnya Times New Roman, Nivea Men, bentar digedein. Oh, Nivea. Nivea Men. Tulisannya beda kan ya? Nah, tulisannya beda. Tulisannya nggak sama. Nah, itu cara samainnya. Bisa kalian cari sebenarnya font apa yang digunakan oleh orang. Itu nanti ada websitenya juga. Nah, ini saya kebetulan udah ada di sini namanya tulisannya Nivea Men itu pakai Nivea apa gitu. Nih Nivea doang nih. Tuh, sama kan tulisannya kan sekarang kan? Nih, sama kan? Nah, dia pakai tulisan Nivea. Nih. Nah, sama kan? Nivea Men. Nivea Men. Nah, jadi ini nih caranya kita niru apa namanya? Niru font yang kita mau pakai itu dengan cara makanya tadi kenapa perlu di-download Garnier Men-nya itu untuk sampling font. Jadi kita pergi ke website yang namanya ini WTF. What the font? Ya. Ini website yang namanya What the Font. Nah, kalau udah sampai sini, kalian upload apa namanya? Image yang mau kalian. Ini saya aja ya, nggak usah ditiru ya. Nggak usah ditiru. Jadi nanti kita tahu apa yang mau di-download. Tapi ini saya kasih tahu aja caranya. Jadi habis dari sini kita upload font yang kita mau tiru. Ini Garnier, ya. Terus pilih ini, pilih yang kotak-kotak yang ada kotak plusnya. Habis itu pilih ini, kita sortir yang Garniernya. Oke. Nah, habis itu klik OK. Nah, nanti keluar tulisan yang mirip-mirip dengan Garnier yang kita mau pakai. Apa namanya, font yang kita mau pakai nih. Yang paling mirip itu yang mana ya? Coba, bentar. Ini atau ini ya? Ini aja lah ya. Venus SB Medium Extended. Venus SB, tapi Garniernya beda ya. Coba sebentar dari ulang. Aduh, tulisannya Garnier. Udahlah kita pakai yang tadi aja lah. Ini ya, pakai yang ini ya, Venus SB Medium Extended. Terus kita cari tuh, Venus SB
Apalagi tadi medium extended. Medium extended. Download. Nah, kita pakai apa namanya? Kita cari mana yang bisa di-download. Yang ini kayaknya. Nah, ini download. Cari ya, cari Venus SB medium extended download extended di download. Ini kita perlu download juga nggak sih buat latihan? Iya, perlu download juga. Oh gitu. Gue Iya. doang. Ya, Venus SB di download ya. Venus SB-nya di download. Kalau udah, klik yang ada di sini ya. Ntar. Udah. Ayo, udah. Belum. Belum. Udah download. Maaf Kak, coba dari ulang. Oh, dari ulang. Apa namanya? Cara ininya ya, sampel font-nya. Iya. Jadi kayak gini ya. Kita buka website yang namanya What the Font. What the Font. Ya. Kalau udah kebuka What the Font, kita buka. Nah, nanti muncul seperti ini. Ya. Iya. Kalau udah muncul seperti ini, kita klik upload image. Nah, terus kita upload image yang mau kita tiru ininya fontnya. Misalnya yang ini ya. Iya. Nah, terus kita klik yang tanda biru-biru ini. Ya, tanda biru-biru. Kita blok mana yang mau kita tiru fontnya. Misalnya yang ini. Ya, habis itu klik identify. Yang ini nih, yang biru-biru. Iya, Kak. Oke. Kalau udah nanti dia otomatis cari sendiri mana yang paling mirip. Nah, menurut dia yang paling mirip itu adalah Venus SB Medium. Jadi kita download Venus SB Medium. Ya. Bentar, Kak. Downloadnya bukan di sini ya, bukan di What the Phone itu. Kita cari sendiri. Iya, Kak. Downloadnya jadi di sini kita ketik lagi Venus SB Medium download. Kalau udah ketemu, cari aja gitu mana yang bisa di-download gratis. Ya, kebetulan ini yang paling pertama bisa di-download gratis. Namanya online web font. Udah? Belum, Kak. Sebentar. Lagi dicoba. Oke. Maaf, Kak. Itu downloadnya gimana? Downloadnya ininya, fontnya. Yang dari What the Font, terus? Dari What the Font. Nggak kita download dari What the Font. Jadi kita copy apa namanya ya ini ya. Ini kan namanya nih, nama fontnya nih. Terus kita copy, ya. Iya. Kita searching sendiri, paste, terus download. Klik download. Nah, udah? Udah, Kak. Udah. Nah, ini pencet yang paling pertama
yang www outline web font, nanti Iya. keluar website seperti ini. Nah, terus ada Iya. download di paling bawah, di bawah yang enggak paling bawah juga sih, tengah-tengah. Iya. Ya, download. Habis itu klik download yang mana aja. Iya, udah. Nah, udah, nanti di bawah ini ada apa namanya? Udah ada ke download gitu. Udah? Kalau nggak ada di bawah, klik download, klik setting terus download. Di situ ada tuh. Kalau Google Chrome di mana ya? Ini mau Mozilla sih soalnya. Udah? Udah di-download? Saya nggak bisa, Kak. Nggak bisa di-download? Iya. Ini download, tinggal klik aja nih. Tinggal diklik. Ya, tuh. Di bawah langsung ada tuh. Coba. Apa koneksinya mungkin? Tapi ini bisa Google Meet kok. Udah? Udah, Kak. Udah ya? Oke. Nah, kita klik ini, zip-nya. Nanti keluar seperti ini. Nah, kalau udah keluar seperti ini, kita cari folder yang, coba sebentar, bukan yang ini, yang ini deh. Kita cari folder yang, nah yang seperti ini nih, di Venus SB Medium Extended, ya kita klik, terus klik ini 2 kali. Namanya True Font, tipenya True Font, True Type Font. Udah? Kalau udah diklik 2 kali ya, diklik 2 kali, terus pencet install. Udah? Install ya. Nah, itu udah ke install tuh. Cepet dia ke installnya. Udah belum? Udah ke install semua belum? Udah. Udah? Oke. Bagus. Yang lain? Yang lain gimana? Ayo. Udah juga? Kalau udah ini ya, kita lanjut ya. Kita lanjut ke Photoshop lagi. Ini udah nggak perlu lagi nih daun. Jadi dibuang aja. Ini juga nggak usah. Nah, ini kan udah ada daunnya nih. Daunnya kita klik, apa namanya, kita pakai font yang baru tadi. Font yang baru itu tadi namanya, apa lagi tadi namanya? Venus ya. Venus SB. Cari Venus. Nah ini nih, Venus SB OP. Ya. Terus kita pakai warna hitam. Kita tulis Garnier. Garnier. Nah, udah. Kita tempelin ke sini. Tempelin di sini. Ukurannya 30 aja lah. Garnier. Nah. Mbaknya oke. Garnier. Oh ya, buatnya di apa namanya? Di sini, Ding. Udah benar ya. Di kotak kedua loh. Di kotak. Soalnya kotak kedua itu kotak yang depan. Ini kotak yang belakang. Atau bisa sih ini juga kotak yang depan. Ini kotak depan. Di, Ya, sampai... di kotak yang itu di zoom deh. Oh ya, coba. Nih. Ya, kenapa? Ya, biar agak kelihatan. Oke. Ya, udah di zoom. Ya.
Garnier. Kita udah dapet ini tulisannya Garnier sama logonya. Jadi ini logo sebenarnya udah ini ya, udah bisa, udah lengkap. Kita tinggal tulis skin natural di bawahnya, ya. Kita tulis skin natural. Skin natural. Tulisannya gede atau kecil ya? Gede semua sih. Gede semua, skin natural. Nah, natural. Pakai font yang sama ya. Pakai font yang sama, skin natural. Terus taruh di bawahnya. Ukurannya yang ini Garnier 30. Kalau yang skin natural yang bawahnya ukurannya 11 aja lah. Nah, udah. Skin natural. Udah. Ini udah. Ini udah jadi sih logo kita nih. Kalau udah biar gampang, biar nggak terlalu banyak slide-nya ya, kita itu klik kontrol, apa namanya, terus klik satu-satu, yang ini layer 2, Garnier sama skin natural, diklik tiga-tiganya, sambil pencet kontrol, terus klik kanan, ya, terus convert to smart object. Nah, itu kita udah bisa gerakin logonya. Coba sebentar. Logonya. Nah, itu kita bisa gerakin logonya. Jadi cuma tinggal jadi satu ini, satu folder. Satu objek. Nanti kalau mau diedit lagi gampang juga. Ya. Kalau udah kita lanjut cari ini nih, cari backgroundnya nih. Kita cari background yang warna, background warna, apa namanya, background jeruk. Jadi orange pulp. Udah belum? Tadi di grouping gitu ya? Kenapa di grouping? Kalau saya nggak di grouping, di convert to smart object. Caranya gimana? Nih, jadi dari ulang, ya. Nih, jadi kan ada 3 layer. Layer skin natural 1, layer Garnier 1, layer daun 1. Jadi ada 3 layer kan? Ada 3 layer di sini. Itu apa namanya? Sambil pencet kontrol. Nah, itu klik layer 2, klik layer Garnier, sama klik apa namanya? Pastikan juga klik juga skin natural ke apa namanya? Ke select. Udah? Kalau udah, klik kanan, convert to smart object. Convert to smart object. Nah itu. Nah udah. Nah itu udah bisa digerakin tuh semuanya sekaligus. Jadi nanti selanjutnya kalau kita mau buat logo, kalau mau masukin logo, jadi nggak perlu capek-capek lagi. Tinggal masukin, tinggal pindahin gitu loh. Tinggal pindahin ke sini nih. Nah tuh. Nah. Tapi itu bisa diedit satu-satu nggak? Oke gitu. Oh bisa nanti. Nanti bisa diedit satu-satu. Caranya edit satu-satu nanti kayak gini nih. Nah, caranya edit satu-satu, nanti diklik kanan, terus ini edit konten. Edit konten, nah itu udah bisa diedit satu-satu nanti. Nih ini bisa gerak, ini bisa gerak, ini juga bisa gerak, kan? Nah, udah. Maksudnya itu cuma untuk mempermudah aja selanjutnya. Selanjutnya kalau buat logo, tinggal mau pindahin logo, nggak usah perlu satu-satu dipindahin ya, langsung bisa dipindahin sekaligus kan? Nah, udah. Kalau udah, kita lanjut nih apa namanya, cari background.
Nanti setelah ini saya pergi print ini ya, dusnya ya, biar kelihatan jadinya kayak gimana. Ya udah. Udah. Oke, udah. Kita sekarang cari backgroundnya ya, background ininya, jeruknya. Kan ini kan gambarnya jeruk nih. Jangan jeruk ya. Bisa yang lain juga sih, tapi kita ikutin aja dulu lah. Seperti contoh. Kita cari gambar jeruk. Orange. Apa namanya dengan orange terbuka ya? Open orange lah. Open orange. Ya bahasa Inggrisnya nggak terlalu ini. Apa namanya? PNG. Apa ya PNG? Ya PNG aja. Nah ini ada kan? Mau pakai yang mana ya? Yang orange open, gambarnya kayak gimana sih tadi gambarnya tuh? Oke. Oh itu lemon ya, lemon atau ini lemon, coba open lemon. Oh ya lemon dia ya, lemon pakainya lemon. Terus kita pakai yang ini apa ya, yang ini aja lah, yang ini apa pakainya ya, yang ini aja udah pas, cocok. Kita pakai ini save image lagi. Udah ketemu yang ini? Udah ketemu. Oke, langsung buka. Nah, terus kita ambil yang kebukanya aja nih. Itu caranya dengan pakai mana tadi tuh? Quick Selection Tool namanya. Kita ambil yang ininya aja. Quick Selection Tool. Udah? Ketemu toolnya? Kalau udah klik aja, ya. Klik. Udah ketemu Quick Selection Tool? Udah, nih. Oke. Nah, terus klik di bagian-bagian apa namanya? Jeruknya itu, ya. Klik, klik, klik. Jangan sampai keluar jeruknya. Nah, udah. Kalau udah kayak gini, udah keklik semua, ya. Kita pakai Move Tool. Nah, ini udah bisa dipindahin nih. Tuh. Kita udah bisa pindahin ke sini. Nah, udah kan? Ayo, udah. Quick Selection Tool. Di blok, di apa namanya, klik aja. Klik di sini. Pokoknya jangan sampai keluar buah-buahnya. Kalau sampai keluar, nanti kasih tahu ya. Pakai shift kan? Kalau sampai keluar, itu pakainya yang ini, bukan yang plus. Pakainya, misalnya keluar ya ini, keluar ke sampai daun. Nah, ini daunnya kena nih ya. Daunnya kena. Pas ngekliknya pakai shift kan ya? Ya, pas klik, langsung ini, ke Move Tool. Langsung ke Move Tool. Udah. Kalau kelebihan ini ya, pakainya ini. Apa sih ini namanya? Subtract from selection. Nah, ya, kita klik daunnya. Lagi, sampai dia nggak ke ini, kedapat. Nah, udah. Nah, seperti itu. Jadi yang kedapat cuma jeruknya aja. Cuma jeruk yang kebuka ini. Jeruk, apa, lemon. Udah? Lemonnya ini kedapat? Udah, Li. Udah? Oke, sip. Nah, lanjut. Kita perbesar ininya, lemonnya. Besar lemonnya. Pakai Ctrl T ya. Pakai Ctrl T. Terus diperbesar. Terus segini lah, cukup lah. Ini cukup. Oke. Ini cukup. Terus kita lihat lagi contohnya kayak gimana. Oke. Itu. Sip.
Ya kita nggak usah terlalu sama-samain lah, tapi nggak usah sama persis lah. Nah ini udah seperti ini, kita gedein, kita kecilin lagi sedikit. Nah sini udah, terus kita lihat lagi, oke dia ada di bawah ya, di bawah sini. Nah terus kalau udah kayak gini, kita potong apa namanya, biar yang di kotak selanjutnya itu nggak ada kelihatan gambar jeruk. Ini harus perlu presisi nih, perlu apa namanya, mainnya harus tepat. Nah ini nih, tuh. Jadi kita harus potong bagian sini. Kita pakai marquee tool ya, pakai marquee tool, rectangular marquee tool. Kita blok, ya. Acuannya titik biru ini ya, acuannya titik biru, garis biru maksudnya, garis biru. Kita blok hampir sama. Terus klik delete kalau udah ke blok. Klik backspace atau delete. Nah, yang bawahnya juga. Nah, udah kita dapat apa namanya, jeruk setengah doang. Ya. Ya sampai sini. Wait bentar. Oke. Oke, udah. Nah, ini kan jeruknya ada dua nih. Satu di sini, satu di sini. Ya kan? Jadi kita itu kayak gimana sih bentuk jeruknya? Ya udahlah, kita karena nggak tahu bentuk jeruknya, kita copy aja ya. Jadi copy, duplikat layer ininya, jeruknya, lemonnya. Terus kita apa namanya, diganti sudutnya, misalnya 90 ya, 90 jangan 90, 180. 180 juga salah, 270 lah. 70. Atau manual aja deh. Kalau manual caranya kayak gini nih. Tarik mouse-nya sampai ke arah di sini kan, ini apa namanya? Pokoknya tarik sampai mouse-nya itu berubah jadi jadi bentuk seperti ini. Ada jalur bengkok ke kiri dan bengkok ke bawah. Kalau udah main putar aja tuh. Main putar. Nah tuh. Bisa ya? Oh, minus 90 ininya. Minus 90. Nah udah. Minus 90. Kita potong lagi. Ya, kita potong lagi di sini. Nah udah jadilah kita punya background apa namanya, jeruk-jeruk ini, apa lemon seperti itu. Kalau udah kita buat yang lainnya. Udah sampai sini. Atau perlu diulang? Ayo, perlu diulang nggak? Terserah sih, gue sih udah. Oh yaudah, kalau udah sih yaudah, nggak apa-apa, udah bisa. Lanjut ke kita bikin ininya ya, kotak-kotaknya ya. Pertama kotak yang ini dulu nih, yang orange. Kita itu bikinnya pakai yang kemarin itu, rectangular tool yang sering kita pakai. Ya, kita tarik aja seperti ini. Nah itu, oke. Oh pastikan dia di layer paling atas ya, paling atas. Terus kita pakai warnanya dia ini nih, kita sampling warna dari yang di sini. Warnanya misalnya ini ya. Nah, udah. Ini orange. Kita rubah warnanya. Udah kemarin kan udah tahu kan, fill diganti, oke. Terus opacity-nya diganti jadi 50. Nah,
atau enggak 70 lah. 70. Oke. Nah, sampai sini. Lain dikit lah. Opacity-nya diganti karena ini agak transparan nih. Di belakangnya kelihatan kan background-nya kan? Jadi kita ganti opacity-nya. 80 aja lah, 80. 80. Kalau udah buat kotak lagi. Nah ya. Itu warnanya seperti itu. Warnanya nggak sama ya, warnanya agak merah dikit ya. Jadi kita sampling lagi, klik OK. Terus kita ke fill, setting ini, nah udah, itu udah sama warnanya. Terus lagi satu kali lagi, yang ini bikin kotak lagi, ini ada kotak lagi nih sebenarnya nih. Kotak warnanya biru, kelihatan dari sini soalnya. Kelihatan dari sini kita ada kotak warna biru. Klik lagi, kotak warna putih doang. Warna putih. Nah, nggak kelihatan ya karena jeruknya gitu gede lah. Nah, agak kegedean. Minyak ke bawah lah. Nah, udah. Terus ada lagi kotak warnanya di sini. Oh ya, ini ada kuning-kuning ya. Kuning-kuning ini coba. Itu dari gambar juga sih sebenarnya. Tapi kita pakai apa ya? Kuning-kuning lemon juice. Ya, kuning-kuning ini kita nggak usah buat ya. Kuning-kuning yang di sini nih. Harusnya kita buat juga sih. Soalnya kayaknya nggak dapat gambarnya ntar. Kita buat lagi kotak. Warnanya ini. Nah ya. Oke, udah. Terus new, apa namanya, ada new di atas. Oh ya, itu kan agak melengkung ya di atas ya. New-nya tuh agak melengkung ke atas. Nih, jadi dia tuh nggak kotak tapi agak melengkung. Kalau melengkung itu pakainya ini. Pakainya namanya warp tool. Warp tool itu ada di sini, di edit, terus transform, terus warp. Oke. Nah, kita zoom nih. Kita zoom. Pakai warp tool itu kita bisa ini kotak-katik suatu bentuk dari kotak yang kita udah buat. Jadi ini kita tarik. Nah, kita tarik sampai sini. Nah, udah. Jadilah tuh lengkungan. Lengkungannya nggak terlalu ini sih. Lengkungannya agak rapi ya. Sini kita order ulang. Edit, transform, warp. Nah, aduh gimana yang bagus ya? Ntar dulu. Itu kayak oke. Pokoknya mau pakai warp tool lah. Ini pakai apa namanya? Pakai warp tool ini agak susah juga sedikit sih. Udah lah, sampai sini aja lah benar. Tadi. Nah,
Ya. Oh, atau enggak kita transform lagi, kartu lagi. Nah, oke deh. Nah, jadilah tuh. Namanya bentuknya kayak gitu ya. Terus kalau udah sama, kita lengkap-lengkapin aja ininya. Lengkap-lengkapin aja tulisannya. Misalnya new. Itu lu pakai font apa, Li? Pakai font ini. Apa namanya? Pakai font mana tar dulu? Masih Venus. Masih Venus pakainya. New. Ya. Ini pakai Venus ya, ini Venus. Venus SBOP. Kecilin sedikit. Gedein lagi dikit. New. Terus kita pokoknya lengkapin tulisannya dulu ya. Ini juga pakai light complete. Kalau mau ini apa namanya? Kalau seandainya nggak sama fontnya, sama kayak tadi ya. Kita ulang lagi pakai what the font. Kita ini taruh di sini ya, light complete. Terus kita cari. Itu fontnya apa sih sebenarnya? Nah, ini keluar nih. Ternyata fontnya beda, namanya Nimbus Sans Novus. Kita download lagi nih. Apa namanya? Font baru. Namanya Nimbus Sans Novus. Copy, terus kita open, kita download. Cari download. Download. Nah, ini nih, ketemu nih. Download free. Nah, ini ya udah ada ya. Nimbus Sans. Kita buka, terus kita install salah satu dari inilah. Yang bold mana yang bold? Ini bold nih. Nah, ini ya. Kita install. Udah, kan cepet kan? Install font itu cepet kok. Udah, kita punya font baru tuh. Kita punya font baru namanya Nimbus. Kita cari Nimbus DN. Nimbus Sans. Nah, ini udah ada nih. Right. Kita pakai warna yang ini. Right. Right HT nih. HT complete. Complete. Dia italic ya. Kalau dia italic, cari yang lain deh. Cari yang Regilta juga italic. Ini italic semua ya. L font family. Oh, ini nggak italic nih. Pakai yang ini nih. Pakai yang apa nih? Nimbus Sans Rec. Install. Udah. Kita ganti Nimbus Sans Rec. Nimbus Sans Rec. Mana tuh dia tuh? Kok belum ada? Nimbus. Oh, regular udah ada jadinya. Oke. Nah, light complete udah ada kan jadinya kan? Kita gedein. Nah, udahlah. Itu mirip tuh ininya tuh. Oh, dia agak bold ya. Kalau agak bold, tapi nggak ada pilihannya di bold, kita pakai ini blending option, terus stroke, terus samain warnanya. Kecilin size-nya. Nah, dua aja lah, dua light complete atau nggak satu lah. Satu. Udah. Itu kayak ke bold
kan dia kan. Nah, udah light complete. Terus kita buat lagi SPF 19. SPF 19. 19. PA plus plus. PA plus plus. Terus ada gambar matahari ya. Ada gambar mataharinya. Aduh, kita masukin ini dulu. Nah, SPF 19. Kecilin lagi. Ada gambar mataharinya. Gambar mataharinya kita dapat lagi dari ini. Apa namanya? Dari internet. Terus saja radiating sun. PNG. Coba kita cari. Sun. Ini bisa nih. Nah, ini nih, yang ini nih. Oke, dapat lah. Dapat kita. Terus kita save image. Udah save image. Kita buka. Kalau udah dapat. Ya. Oh ya, kalau seandainya nggak bisa digerakin, nggak bisa di apa namanya, pakai move tool, pindahinnya pakai ini, pakai apa namanya, pakai marquee tool, rectangular marquee tool. Kita pindahin. Nah, dapat. Kita ilangin backgroundnya. Ini kan ada backgroundnya kan? Nah, itu ada backgroundnya. Kita ilangin backgroundnya itu pakai magic wand tool. Pakai magic wand tool. Oh ya, masih bisa ikutin nggak? Ini ngelengkapin aja ya tulisannya ya. Tulisan sama apa namanya, matahari doang. Ini gampang kok, insya Allah pada bisa semua. Terus kalau mau rubah warnanya jadi putih, kita ke blending option, terus ke color overlay, sama kayak waktu kita buat poster kemarin. Nah, terus dirubah jadi warna putih. Udah. Kalau udah, kita masukin ke ininya. Sini. Nah. Udah dah, ada gambar mataharinya. Ya kan? Udah. Terus kita tulis lagi facial fairness serum cream. Oke. Fairness serum cream. Nah. Serum cream. TM-nya kecil, TM-nya ini ya. TM. Di apa namanya, superficial. Di mana lagi itu? Superficial tuh. Ini bukan ya? Ini kayaknya nih. Nah, iya, di sini. Pakai apa namanya? Pakai superficial. TM. Udah diperbesar lagi biar kelihatan. Itu ya, udah di atas itu. Ini kita gedein lagi dikit. Ini juga. Ini juga. Nah, kita ke bawahin. Udah oke.
SPF skin naturally complete PM, terus tadi apa ya, SPF 19 kita begini, apa namanya, masukin kotak putih dulu. Habis masukin kotak putih kita pakai SPF 19 pakai warna yang ada di sini. Nah udah, kita masukin, kita perbesar ininya, kotaknya. Nah, udah jadi SPF 19. Kita bold sedikit, oke. SPF 19. Nah, udah apa namanya, udah kelihatan lah mau jadi. Terus apa lagi nih, kasihin, oke. Nah, bawahnya tulisannya lighten spot in 1 week. Pokoknya lengkapin tulisan aja dulu ya, lengkapin tulisan light and spot in 1 week, spot in 1 week. Oke, font warna hitam, dikecilin. Oke, terus di bold karena itunya bold. Nah, 3 kali vitamin C. Oh, ini kita juga nanti buat ya. Itu caranya pakai ini apa namanya? Di pokoknya kita bentuk dulu jeruknya sama airnya. Kita download air sama jeruk, terus kita bentuk jadi kayak seperti ini. Kita ini dulu 3 kali vitamin C. Nah, ini ada bintangnya di atas. Oke, bintang. And yuzu lemon. Lemon. Yuzu lemonnya kecil. Ini juga kecil ya. Oke. Lemon. Kita buat juga ini. Tombol. Oke. Terus kita buat ini ya. Yang terakhir nih, dermatologi tested. Dermatologi tested. Di bawah. Tested. Lagi di bold lagi. Salah. Oke. Biar kelihatan dermatological. Oh, dermatologically tested. Nggak usah di bold kayaknya ternyata. Kalau ini clear layer, nah oke. Layer blending option. Nah, dermatology tested. Ini udah hampir jadi ya. Hampir jadi ininya new
Terus itu, oke udah. Terus tinggal yang terakhir, tinggal ininya aja nih. Ini kita download dulu Lemon lagi. Tuh, nggak usah Lemon yang tadi aja lah pakainya. Lemon yang tadi, terus download air, water, PNG. Yang coba kita cari yang ini. Cari, masih pada bisa dengar kan ya? Oke, nanti ada rekamannya juga kok. Ya, nanti ada rekamannya juga, biar bisa apa namanya lihat. Kita pakai yang ini aja apa ya? Yang ini aja lah. Kita pakai yang ini, save image. Nah, terus buka. Oke, sama yang lemon tadi. Lemon tadi mana tadi lemon? Oh, ada lemon. Oke. Kita pindahin dulu ke sini nih, biar ketahuan bentuknya gimana. Kita pindahin ke sini satu. Terus pindahin ini juga. Ini. Nah, oke, bisa. Pindahin ke sini juga. Oke. Ini kita hapus saja udah nggak perlu lagi. Ini juga. Nah, baru deh kita buat. Kita kecilin dulu ininya, airnya. Nah, terus kita sampling nih. Kita kebelakangin dia, dari background. Backgroundnya dibuat jadi layer dulu, ya, biar dia bisa ke belakang. Akhirnya ke belakang. Nah, udah. Kalau udah ke belakang kayak gitu, kita pakai nih. Pakai apa namanya? Lasso, ya, polygonal lasso tool. Terus kita pakai manual. Manual diklik satu-satu ini, diklik, 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 diklik lagi, diklik lagi. Pokoknya ujung-ujungnya diklik-klik semua. Pelan-pelan ya, Li. Oh iya ya. Diklik lagi, diklik, 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 diklik. Lagi, oke. Udah sampai sini. Nah, udah tuh. Terus kita pindahin. Ya. Itu harusnya kelihatan dari sini. Itu udah ada. Nah, udah ada setengahnya tuh. Udah ada setengahnya ininya kan. Coba katasin dulu. Nah, setengahnya yang air ini nih. Tuh, udah ada tuh. Terus kita pakai lagi. Itu konsepnya tuh ini apa namanya? Jadi kita sampling. Nah, itu kan dia kepotong dari sini nih, ya kan? Tapi kita pakainya ke bawahin sini biar mirip bentuknya. Kita potongnya sesuai dengan garis yang ada yang sebelumnya, yang udah ada kita mau contoh. Tuh, seperti itu ya. Mana ya? Terus udah ya, kayak gitu. Yang lemon juga kita buat seperti itu, yang lemon. Yang lemon di sini. Yang lemon. Terus ke belakangin layer. Terus kita buat 1, 2, 3, 4, 6, 7. Oke. Nah, udah. Jadilah setengahnya lagi nih. Nah, tuh jadi setengahnya. Waduh, nggak terlalu ini ya. Ntar dulu. Kita bisa buat ini. Jadi kalau mau apa namanya? Dia kan agak ada ini ya. Agak apa namanya? Warnanya kuning. Terus ada kayak ini kan? Kulitnya ya. Kan karena ini semuanya dagingnya tuh. Waduh, nggak bagus kelihatannya. Coba bentar ulang deh. Kita cari daging yang tepanin dulu, oke.
Kita buat lagi kayak tadi. Nah, waduh kurang bagus ya. Harusnya kita cari gambar yang hampir mirip-mirip kayak gini nih. Atau enggak kita bentuk sendiri dah. Kita bentuk sendiri pakai ini. Apa namanya? Pakai warp tool. Pakai warp tool kita bentuk ya. Seperti ini. Kita bengkok-bengkokin ya. Nah, coba. Sama aja sih ininya. Pokoknya harus ketemu gambar yang emang bagus sih emang. Tapi nggak apa-apa lah. Kita pakai gambar yang seperti ini. Nah, itu apa namanya? Dan ya kita nggak apa-apa lah, nggak terlalu mirip-mirip ya. Tapi istilahnya udah ngerti lah ininya lah ya. Konsepnya, cara buatnya kayak gimana. Udah. Kalau udah kita satuin layernya. Satuin layernya. Terus ada bulat-bulatan air ya. Bubble, air bubble, water bubble. Pakai yang ini aja lah. Yang ini nih. Satu image. Kita buka water bubble. Kita pakai yang ininya aja. Nah, terus kita pindahin. Hilangin backgroundnya pakai magic wand tool. Terus kita taruh sini. Nah, itulah namanya untuk bubble-bubblenya ya. Terlalu mirip sini, aduh. Pokoknya itu aja lah. Itu aja. Nah, pokoknya kayak gitulah ya buatnya ya. Nggak terlalu mirip sih ininya, apa namanya? Nggak terlalu ini ya. Maaf ya. Tapi itu emang agak susah ininya buatnya. Harus ketemu gambar yang pas soalnya. Harus ketemu gambar yang pas, baru kita buat sendiri ininya. Kita apa namanya, railing dulu. Tadi ternyata ada ini, biar agak mirip. Kita pakai stroke. Warnanya warna biru. Ini warna biru. Nah, ini warna biru. Terus yang ini juga. Ini juga stroke. Warnanya warna orange. Nggak usah lah, nggak usah di ini, nggak usah pakai stroke. Ini kurang mirip nih, aduh. Gimana cara ngakalinnya ya? Stroke background ini nggak bisa. Coba blending option, blending overlay, stroke. Stroke. Pakai outer. Kenapa? Apa sih itu namanya? Outer glow. Water blow? Bisa nggak? Pakai water blow yang mana tuh? Outer glow. Yang di atasnya drop shadow. Oh, yang ini. Tar dulu. Kita ini dulu ya. Bentar. Okay. Kita pakai ini dulu.
Terus motifnya udah benar, solid, ya. Sketchnya, lokasinya 20, udah benar. Kasih sini, gradien, nice. Ya, mas, kok nggak bisa dibelokin ya? Gimana nih cara belokinnya nih? Oh ini dia nih. Astaga. 0. Oke, banyak option lagi tadi. Stop. Kita pakai di sini, oke. Satunya lagi di sini. Biar agak ada ininya nih. Apa namanya, ada garis-garisnya. Biar kayak air. Biar kayak air apa namanya? Ya, kayak begitulah. Mau ngapain lagi ya? Sebenarnya kalau mau copy paste banget dari sini, kita kan bisa ambil juga ini ya. Tapi itu plagiat namanya. Ini kita bisa ambil juga ini di sini, ya. Pokoknya ya kita ambil juga bisa dari sini. Terus tuh kita ambil, kita pakai sendiri. Ya, tapi jangan ya. Oh iya, ini ada putih-putihnya di sampingnya. Ya, ada putih-putihnya. Apa namanya? Ada drop shadow-nya ya. Ada drop shadow-nya. Ada drop shadow, oke. Normal. Nah, nggak terlalu ini. Warnanya warna putih. Oke. Itu warna putih. Terus tensinya oke. Di sini udah benar. Spreadnya nggak usah terlalu spread. Opacity-nya, nah, opacity-nya 100. Extensionnya ini, jadi kayak agak putih, ada putih-putih ya. Terus kita double ini ya, kita double putih-putihnya. Blending option lagi, terus drop shadow-nya tambah lagi. Nah, oke. Terus tambah lagi kalau mau. Nah, udah. Biar jadi putih-putihnya agak banyak. Ya, oke. Itu udah ya, udah agak putih-putih ya. Ada putih-putihnya. Kan ada agak putih-putihnya nih, samping-sampingnya. Tapi rapi ya, rapi juga ininya dia. Jadi kita satu aja drop shadow-nya, satu aja, ini nggak usah. Nah, udah kayak gitu ya. Skin natural dapat, ininya apa namanya, semuanya udah dapat. Ya kira-kira begitulah cara buat ini, cara buat kotak kosmetik. Ini baru bagian depannya, bagian belakangnya bisa ditaruh apa aja lah. Ini nanti kita nanti saya print ya biar jadi ini apa namanya, acuan. Terus kotaknya ini jangan sampai ke print nih. Ini yang putih-putih ini nih. Yang putih-putih itu jangan di print. Caranya pakai ini, pakai rectangle tool. Kita tutup pakai rectangle tool. Nah, terus warnanya warna putih. Nah, terus ke paling bawahin dia. Biar nggak kelihatan. Nah, salah. Nah, udah. Kayak gitu ya. Jadi jangan sampai ke print juga. Tapi kan kita udah tahu nih garis-garisnya kan sini-sini nih. Tuh kan ya, dari gambarnya ya. Jadi nanti kalau kegunting ketahuan. Nah tuh, nanti ini bisa di print nih.
udah bisa di print. Kita print, minta abangnya apa namanya print. Kalau ini kan ukurannya tadi ukurannya berapa ya, Mbak? 7x7. Kita save dulu deh, save as dulu. Garnier. JPG, terus ukuran A3 mana A3, nah, oke. Terus buka di sini. Nah, itu dapat satu doang tuh ternyata tuh. Kalau seandainya ini 7x7 kali 14 ya tadi ya, 7x7 kali 14. Nah udah, ini jadilah apa namanya desain apa namanya kosmetik kita. Kalau kita mau tiru yang Nivea juga boleh. Yang Nivea lebih gampang lagi. Tadi pilihnya susah ya, yang ini ya, yang Garnier. Ini maaf nih agak kurang bagus ininya, tapi ya seadanya aja lah. Ketahuan ini ya. Terus kalau yang Nivea kan terlalu gampang tadinya. Nih, yang Nivea tuh yang ini ya. Yang Nivea tadi tuh yang ini. Yang ini lebih gampang lagi nih buatnya nih. Ini nggak usah apa namanya. Ini cepet nih buatnya ya. Ini saya praktekin aja nih kalau mau nih. Kita praktek cepet. Ukurannya tuh sekitar coba bisa dari sini kok inci sih ini 1 meter ada ukurannya 6 10 tingginya. Kita kembali ke template maker part box lagi. Nanti ada buat PR ini nih, buat apa namanya kotak kosmetik ya. Nanti buat kreasinya sendiri masing-masing. Terus nanti di share ke grup biar yang lainnya juga ikut bangkit lagi semangatnya buat ini. Ini 10 cm tingginya. Taunya dari mana? Tadi ini kan kita ukur. Ini 68 sampai sini. Ini 16,8 lah ya kotornya ya. Jadi 10. Terus lebarnya 15,5 dikurang apa namanya 22 kurang 15 7 cm ininya 7 cm lengthnya. Terus lebarnya kita nggak ketahuan dari sini ya, tapi kita kira-kira aja, kira-kira itu berapa ya, lebarnya itu 15,15, ini 0,5 nggak mungkin kan, nggak mungkin 0,5 cm, dan kecil banget nggak bisa masuk pasti itu. Sentimeter, ini 30 sih, ya tadi enggak, 3 lah ya, 3 cm atau enggak 5 cm. Kita create. Nah dapat ini kotaknya, kelebaran ini kita 3 aja lah, 4, oke, 4 cm segini lah ya. Terus kita download, kita buka lagi seperti tadi, open ya. Terus layer, new layer, kita layer from background. Nah biar kelihatan ini ya. Terus kita coba buat ini Nivea Men tadi sama kayak tadi. Kita apa namanya kalau mau tahu tulisannya dari mana, kan tulisannya kan Nivea Men ini agak unik ya, agak unik. Jadi tadi kita tahu caranya Nivea Men itu pakai font apa, pakai water font. Terus kita mana tuh tadi share ininya, kita pakai ini pakai background apa namanya
gradien. Dia pakai gradien ini. Ini 1, 2 di sini. Atau nggak pakai ya? Kita pakai gradien. Nah, udah. Kalau udah kayak gini, kita pakai Nivea Men kotak bulatan. Bulatannya itu pakai ini ya tadi ya, ellipse tool. Pakai ellipse tool. Kemarin pakai ellipse tool. Maaf. Nah, kita buatin di layer 1 ellipse tool. Terus warnanya warna ini, warna biru tua. Warna biru tua. Nah, warna biru tua. Terus di belakangnya ada silver. Apa namanya? Warna silver. Ini warna silver ini. Oke. Kita pakai stroke atau enggak bisa juga di sini. Ya. Nah, udah. Terus tulis Nivea Men. Nivea Men pakai font Nivea. Font Nivea-nya dapat dari mana? Ya di download, dicari lagi sama kayak tadi Nivea Men. Kita gedein. Warnanya itu warna putih ya? Iya, warna putih. Warna putih. Ya. Oke. Agak di bold. Nivea Men. Men-nya ternyata normal. Nah, Nivea Men. Warnanya putih apa ya? Ya putih aja lah. Warnanya putih. Nivea Men. Oke. Terus waduh, ini ada ininya lagi ya. Itu nggak usah kita buat lah. Udah capek ini ya buat apa namanya? Buat kayak gitu-gituan. Terus kita ini bikin aja. Nivea Men. Originalnya pakai ini ya. Pakai rounded rectangle tool. Kalau seandainya mau buat yang bentuknya kayak tabung. Bentuknya kayak tabung itu pakai rounded rectangle tool. Nah, tuh. Warnanya warna biru muda. Nah, itu ya. Oke. Udah. Terus pakai yang ini lagi, kita percepat aja. Pakai apa namanya? Rectangle tool juga. Rectangle tool. Nah, ini rectangle toolnya nih buatnya di sini aja nih kalau bisa nih. Buatnya di sini. Kita sampling lagi kayak tadi sebelumnya. Sampling apa namanya? Potong dari belakang. Nah, itu udah. Kita ke bawahin. Ini jadiin layer dulu. Kita ke bawahin. Nah, terus kita potong pakai polygonal lasso tool. Sama kayak tadi. Tapi di rasterize dulu ya, di rasterize, oke. Terus kita potong. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, udah. Salah. Oh, udah bener nih. Oke. Terus 1, 2, 3, 4. Oke. Nah, terus kita potong. Nah, udah. Harusnya udah jadi kayak ini nih. Nah, kan jadi kan? Sama persis. Oh, ini ada yang kurang kepotong. Nah, udah. Jadi kita pindahin sini.
itu dia. Gedein dulu. Oke. Ini ada stoknya di sana. Color. Itu nggak salah. Oke. Terus di sini warnanya warna silver. Color overlay. Nah, warna silver. Udah kayak gini. Measurement. Ya, oh iya, background gini deng caranya deng, lupa caranya tuh pakai noise, apa namanya, color overlay, terus noise, mana noise, nggak ada noise ya, default overlay bukan, nanti saya cari deh cara noise kayak gimana tuh, lupa dulu, pokoknya pakai apa namanya, pakai cara noise itu di apa namanya, biar biar ini kan warnanya kan agak kayak gradien ya, di sini gimana caranya dulu ya, caranya pakai noise tuh, new fill layer, solid color, gradient pattern, ya udah biarin aja dulu ya, satu warna kayak gini ya, satu warna, terus kita klik, ini tinggal tulis aja nih, tulisannya yang ada di sini, kecuali yang atas itu buat lagi kayak gini ya, kita blok warnanya warna gradien itu satu warna putih di sini, terus warna ini, oke. Nah udah jadi warna gradien, kita bentuk jadi apa namanya, kayak tabung. Nah itu ya, udah jadilah bentuknya tabung, udah deh jadilah ininya apa namanya, ini environmentnya, tinggal tulis aja tuh, tinggal tulis misalnya replenishing boss web, apa namanya, replenishing boss web. Nah itu dia, pakainya normal aja lah, ini dia juga lah, replenishing boss web. Tapi bukan itu tuh, dia kayaknya pakainya Calibri aja lah, pakai Calibri biasa, terus warnanya warnanya ini. Nah finishing bomb, aduh nggak sama ya, kalau nggak sama ya udah kita sampling lagi, apa namanya, kita buat font lagi, kita cari lagi fontnya, upload, nah kita cari font yang di sini, nah kita cari, nah ini ketemu,
Pak, tadi keputus koneksinya. Ini, wah keluar ya tadi ya? Udah keluar ini ya? Oh ya udahlah. Kita ini dulu ya, kita akhiri aja ya. Sampai sini ya.